Lagu kuasa hukum, jadi kita tidak boleh mengumbar itu sebenarnya, tapi secara garis besar boleh. Jadi untuk lebih jelasnya seharusnya tanya penyidik gitu loh. Tapi kalaupun demikian, secara garis besar, karena ada sesuatu hal yang menurut saya ini yang katakanlah yang luar biasa dari Pak Rismon hari ini, silakan Pak Rismon langsung berbicara. Ya. Silakan. Tadi ada 49 pertanyaan ya terkait dengan video di YouTube saya Bali G Academy dan di akun X saya @sendiparismon ya. Jadi ada sekitar 9 sampai 12 sebenarnya video saya yang akan ditanyakan, tetapi hari ini ya kita total war. Artinya begini. Jangan diinterpretasikan seperti melawan kepolisian ya, bukan. Kalau sebelumnya saya ditanyakan tentang hal-hal teknis dan saintifik dalam klarifikasi, saya merasa itu tidak relevan karena tempus dan locus delictusnya yaitu 26 Maret 2025. Nah, hari ini berubah. Tempus dan locus delictinya adalah 22 Januari 2025. Dan itulah menjadi direlasikan atau direlevansikan dengan kegiatan-kegiatan riset kami setelahnya dan bagaimana kegiatan kami mengunjungi alma mater kami Universitas Gadjah Mada. Jadi intinya pada hari ini ya saya menjelaskan secara sedetil-detilnya ya kajian ilmiah saya, karena memang kita ini orang-orang yang berbeda, orang-orang yang tidak pernah ketemu sebelumnya dan disatukan dengan nilai akademis, nilai-nilai saintifik. Saya dengan Bu Tipa juga kenalnya 15 April 2025 di UGM, bahkan di depan ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Tetapi kita dipertemukan dengan nilai saintifik itu. Itulah yang saya jelaskan sedetil-detilnya, sehingga saya hanya jawab hari ini 2 pertanyaan saja. Karena saya merasa saya harus menjelaskan sedetil-detilnya, bahkan tadi ada ini bagian tulisan saya menjadi bagian buku Jokowi's White Cover, saya print dalam bentuk buku juga dan kami serahkan sebagai pertimbangan dan petunjuk kepada penyidik, dan kami jelaskan semua urutan-urutannya mulai dari lintasan stempel, uji overlay, uji gradient analisis, proportional spacing dan kerning, terus uji NPE ya, noise pattern analysis dan lainnya, sehingga ya kami ingin membuktikan bahwa kami ingin memenuhi rasa ingin tahu kami sebagai peneliti, apakah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama itu, kader PSI itu, yang diklaim secara sepihak itu asli, ya kami buktikan dengan metode kami. Begitu juga dengan lembar pengesahan yang kami foto sendiri di ruang 109, rasa ingin tahu sebagai peneliti, itu seharusnya tidak dibatasi oleh otoritas manapun, apalagi otoritas kepolisian. Oleh karena itu saya berpendapat dan saya ajukan ke pengacara saya, ya, tim pengacara saya, Bang Jahmada, itu kalau memang hari ini tidak cukup waktu, saya siap untuk Senin sampai Jumat ke depan. Setiap hari saya datang, asalkan saya diberikan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk menjelaskan setiap hal teknis, seteknis-teknisnya, sedetil-detilnya, sesaintifik-saintifiknya, setiap video yang ditanyakan kepada saya. Jadi itu kesempatan saya, ya, kesempatan saya untuk membela orang-orang yang bersama saya ini, mulai dari TPUA, Bu Tipa, Pak Roy Suryo, bahwa kami dipertemukan tidak lain dan tidak bukan ya nilai saintifik ini, gitu. Tidak ada interpretasi lain. Oleh karena itu kepada penyidik ya saya siap. Senin sampai jam 5 saya layani. Selasa kalau kurang sampai jam 5 juga saya layani, gitu. Setiap pertanyaan akan saya jelaskan sedetil-detilnya, gitu ya. Belum selesai. Karena apa? Karena saya ingin diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjelaskan seteknis-teknisnya, gitu. Bahwa di luaran sana dikatakan fitnah, kebencian, dan lain-lain. Bagaimana kebencian itu ada kalau kita ada parameternya, ada metodenya, bahkan ada source code-nya, ada kajian terhadap output tersebut, bahkan tidak menyentuh personal Pak Joko Widodo. Kalau kalian bisa membelinya nanti tanggal 27 Agustus kami grand launching ya buku tersebut, kalian lihat
jauh sekali dari kebencian buku itu, gitu loh. Jauh sekali dari kebencian itu, cuma metode-metode yang kami lakukan sesuai dengan keilmuan kami untuk memenuhi rasa ingin tahu kami sebagai peneliti. Dan kami jawab, yang diupload Dian Sandi Utama itu banyak kejanggalan. Banyak hal-hal yang kami buktikan itu potensi-potensi manipulasi digital. Maka kami simpulkan itu tidak asli, gitu. Dan lewat uji-uji forensik lainnya terhadap lembar pengesahan skripsi itu kami buktikan bahwa 2 fitur yang paling utama dalam digital word document atau dokumen yang berasal dari word processor modern adalah proportional spacing dan kerning. Proportional spacing artinya ruang untuk tiap huruf adaptif, berubah-ubah sesuai dengan misalnya I dengan A dengan N itu berbeda-beda. Kerning itu jarak antar huruf itu berbeda-beda. Jarak antar kata berbeda-beda sesuai dengan string adjustment pada algoritma di word processor tersebut. Jadi sudah kami buktikan. Kan selalu saya bilang peneliti bisa salah, tetapi tidak boleh bohong. Nah pertanyaannya, jika Bareskrim menyatakan penelitian kami salah, mana yang benar? Buktikan. Tunjukkan kepada publik. Itu baru kita menjadi negara yang beradab, gitu ya. Oke, jadi saya tambahkan ya. Hari ini pertanyaan yang diajukan kepada klien kami Rismon itu 49 pertanyaan. Kemudian pertama-tama penyidik mengatakan bahwa akan ada 37 video yang akan ditampilkan. Tapi kami tanya, yang berhubungan langsung dengan klien kami Rismon Sianipar itu berapa? Katanya kurang lebih 12. Oleh sebab itu, jika ada video yang tidak berkaitan dengan kegiatannya klien kami Rismon, ya nggak perlu dipertanyakan gitu loh. Oleh sebab itu ada sepakat, kalau begitu oke, disepakatilah. Tapi dari 12 itu, bayangkan sampai sekarang itu baru 2 video yang dibelah, yang dijawab oleh klien kami Rismon itu sudah memakan waktu hampir berjam-jam. Oleh sebab itu dengan sepakat tadi penyidiknya juga baik sekali dan kooperatif memberikan kesempatan kepada klien kami Rismon dan kami kuasa hukum kembali ke sini hari Senin pukul 9.30 pagi. Dan akan kita ikutin selesai jam berapa kita tidak tahu. Pokoknya sampai tuntas. Itu target kita. Silakan. Oke Mbak Tipa, silakan Mbak Tipa. Baik, saya ada tambahan. Kemarin saya diperiksa sebelum Bang Rismon Sianipar ya. Jadi ternyata bukti-bukti yang mereka berikan sekitar 37 video maupun link ya dan postingan itu sama ya, kurang lebih sama. Dan memang ada bagian dari yang saya yang katakanlah mereka katakan bahwa itu postingan saya, atau mereka katakan bahwa itu postingan dari Bang Rismon ataupun Bang Roy dan para 12 orang yang lain gitu ya. Dan itu kan perlu diverifikasi karena tidak begitu saja kita katakan bahwa itu postingan kita ya, karena kan ada deepfake sekarang ini, ada cloningan akun dan sebagainya, dan itu memang membutuhkan digital forensik. Jadi tidak semata-mata, tidak serta-merta harus kita jawab itu ya. Nah kemudian berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rismon, jadi intinya sebenarnya itu persoalan ijazah ini sudah selesai ya, karena kami bisa buktikan secara saintifik dan sudah kami tulis ya menjadi sebuah jejak abadi dalam bentuk buku Jokowi's White Paper gitu. Nah rupanya ya dugaan saintifik saya itu sepertinya pihak-pihak yang melaporkan kami ini ketakutan, artinya ya ketakutan, sehingga mereka kemudian kan sudah melakukan kepada kami itu pasal-pasal yang ngawur begitu ya. Jadi arahnya itu ke arahnya ujaran kebencian, ke arah hasutan, dan itu sebetulnya bisa kami patahkan dengan mudah. Ya, satu, bahwa kami itu adalah para ilmuwan, para akademisi, para aktivis. Kedua, apa yang kami sampaikan itu adalah hak sebagai warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi artinya tidak hanya kami, tapi seluruh warga negara, termasuk yang sudah terlanjur dikriminalisasi oleh Joko Widodo, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur sekalipun, ya ketika mereka kemudian terjerat pasar kriminalisasi itu, sebetulnya mereka itu dilanggar hak asasi manusia mereka, begitu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi jangan sampai, ini para kuasa hukum kami juga sedang menggodok, ya, bahwa jangan sampai ya isu utama itu ijazah palsu. Karena kami sudah membuktikan secara saintifik memang ijazah itu palsu, maka kemudian kami dibelokkan, kami menghasut,
kami melakukan ujaran kebencian. Jangan sampai itu terjadi. Masyarakat Indonesia 287 juta rakyat menyaksikan dan mereka menjadi mencerdas. Jadi jangan mudah untuk mengkriminalisasi siapapun dengan pasal-pasal yang ngawur itu ya. Terima kasih. Nah, bentar Bang ya. Tadi info dari penyidik saya tanya, di mana saya minta ijazah ditunjukkan. Katanya sedang ada di lab 4. Yang kedua, berita acara penyitaan ada tapi tidak mau menunjukkan. Yang ketiga, saya dapatkan informasi dari penyidik bahwa analisa atau uji forensik terhadap ijazah atau barang bukti yang lain itu belum selesai dilakukan, tetapi kami sudah dipanggil dengan dugaan tindak pidana. Iya, harusnya kan ini diselesaikan dulu dan saya diberikan summary, forensik summary, ya, simpulan forensik harusnya kita ditunjukkan kepada kita bahwa mereka benar dan kitalah yang salah. Ini enggak. Simpulan forensik belum keluar dan katanya masih dalam antrian forensik, ya. Tetapi kami sudah dituduh macam-macam. Bagaimana nih Pak Prabowo Subianto? Oke, Pak. Ya. Jadi seharusnya tidak demikian. Kalau memang itu ada fakta, ditunjukkan aja. Kenapa berat sih? Ya ini loh, apa benar begini. Nah, tinggal kita akan meneliti nanti. Itu aja sederhananya. Tadi dijelaskan kalau kita diberi kebebasan dalam pasal 28, maksudnya 28F ya, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melalui saluran informasi apapun dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Pasalnya 18, yaitu pejabat negara wajib kalau diminta, ini pasal 18 ya, wajib diberikan. Jadi bukan tidak wajib, wajib diberikan. Gitu. Pasal 18 itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Saya kira mungkin itu cukup. Ya, barangkali Bang Petrus. Bang Petrus? Oke. Mungkin Udah tadi, udah. silakan. Sebelum Pak Petrus, aku tambahkan lagi. Karena kami di dalam dari awal sampai akhir ya. Jadi tahu semua yang dari dalam. Cuman saya katakan tadi bahwa sebenarnya materi dari BAP yang diceritakan itu sebenarnya kita tidak boleh share. Tapi satu hal, bahwa dalam penyidikan ini sebenarnya sesuai dengan pasal 39 KUHP, di situ ada penyitaan. Penyitaan barang bukti yang ada kami tanyakan sampai tadi sebelum dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada klien kami Rismon. Mereka tuh tidak berkata secara pasti apa yang disita. Padahal ini sudah masuk ke penyidikan. Jadi saya bilang seharusnya berimbang. Hukum sekarang tuh berimbang. Baik penyidik, baik yang diperiksa itu berimbang. Jadi seperti kata klien kami respon tadi, tidak tiba-tiba kita sudah maju jauh banget, tiba-tiba buktinya nggak ada. Ya, jadi ini jomblang namanya. Ini namanya keadilan yang selektif. Menseleksi apa yang perlu seleksi dalam hal negatif tapi. Nah tadi akhirnya penyidik mengatakan bahwa yang disita itu ijazah SMA dan S1. Yang lainnya katanya dia no comment. Dan kami katakan itu ada di mana, minimal berita acaranya seperti ini kami lihat tidak bisa juga. Dan pemirsa, untuk menanggapi hasil pemeriksaan Roy Suryo CS, kami sudah terhubung dengan relawan Jokowi Reli Regan. Selamat malam Bung Reli. Selamat malam. Bung, bagaimana nih tanggapannya? Sekarang kan sudah semua terlapor ijazah Jokowi diperiksa. Tanggapannya seperti apa? Ya, ini kan proses hukum, tahapannya sudah naik ke penyidikan. Saya rasa kawan-kawan, saudara Rismon, saudara Roy, ikuti aja tahapan-tahapan penyidikan tersebut. Tidak perlu berargumentasi, buat framing, menggiring opini lagi ke publik. Ini kan proses hukum ya. Memang begitulah resikonya. Melakukan perbuatan yang dianggap salah, artinya bukan dianggap salah, ini kan akibat ada laporan ya. Jadi saya rasa proses hukum sedang berjalan, kita serahkan aja kepada penegak hukum yang hari ini kawan-kawan saudara Rismon sudah diperiksa di Polda Metro Jaya ya. Baik, Bung, tadi kan juga disampaikan oleh Dr. Tifa, kita ini kan dibilangnya adalah ini kan kasusnya awalnya tudingan ijazah palsu, kemudian mereka digiring ke penghasutan dan lain-lain. Ini tanggapannya seperti apa nih? Ya, ini kan penyidik kan tidak serta-merta ya. Ini kan ada laporan. Laporan itu secara resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Bapak Jokowi dengan pengacaranya.
Dan ada laporan juga dari beberapa relawan yang dilakukan di Polres atau di Mabes Polri yang diambil ditarik menjadi satu tempat, yaitu di tahap ke dalam tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Jadi saya rasa ini tahapan-tahapan yang memang sudah berlangsung ya, di mana lapor dari Bareskrim sudah menyatakan keaslian ijazah Pak Jokowi, dan ijazah tersebut juga sudah dilakukan penyitaan ya. Baik, Roy Suryo CS ini kan juga menyertakan buku Jokowi's White Paper yang diserahkan juga ke penyidik. Tadi dibilangnya untuk pertimbangan penyidik. Mereka yakin sekali nih Bung, kalau ijazah Jokowi ini palsu, dan mereka sudah menyatakannya itu dalam penelitian yang dituangkan dalam buku tersebut. Menurut Anda buku ini gimana nih? Ya, apa ya, saya tidak bisa masuk ke situ ya. Ini kita lagi, kawan-kawan itu masih diperiksa di Polda Metro Jaya ya, terkait keterangan terkait ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Pihak Bareskrim, Lapor sudah menyatakan keaslian dengan uji sampling ya. Kita sama-sama sudah mendengar ya bagaimana Bareskrim menyampaikan, dan juga sudah diundang pihak yang berkaitan yang melaporkan TPUA. Dan sekarang proses hukum ya terhadap terlapor. Maka dari itu ya proses hukum yang telah berjalan sebagaimana mestinya ya, Saudara Roy, Saudara Rismon, dan Dr. Tipa ya ikuti saja prosesnya. Baik, nah para terlapor ini kan tetap yakin Bung bahwa ijazah itu palsu karena mereka sendiri sudah melakukan penelitian. Mereka juga diminta untuk mereka meminta penyidik untuk menunjukkan ijazahnya, tapi kan tidak dilakukan juga oleh penyidik. Tanggapannya? Ya, asli nggak asli itu kan bukan berdasarkan penelitian sepihak ya. Pembuktian asli itu dilakukan oleh aparat penegak hukum yang diakui oleh Undang-Undang Dasar yang ada di Republik Indonesia. Saya rasa dari awal saya sudah sampaikan ya jauh hari sebelumnya, dari beberapa bulan yang lalu, bahwa penelitian yang mereka, Saudara Rismon dan kawan-kawan lakukan itu berdasarkan unggahan Saudara Sandi ya. Jadi objeknya kan ijazah, dan itu sendiri unggahannya di media sosial ya, yang Saudara Sandi sendiri sudah dilaporkan oleh yang bersangkutan Rismon dan kawan-kawan. Dan ini dari pihak Bareskrim sudah menyampaikan ya bahwa itu ijazah Pak Jokowi asli, dan sudah dilakukan pengecekan dengan beberapa ijazah lain, dan saya rasa ijazah ini sudah diakui sendiri oleh perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada ya, bahwa keaslian ijazah Pak Jokowi. Jadi nggak ada alasan lagi bagi pihak Polri untuk menindaklanjuti hal tersebut. Baik, baik. Terima kasih banyak Bung Relly Regen sudah bergabung dengan Breaking News kali ini. Salam sehat selalu Bung. Ya, terima kasih.